Dengan bimbingan belajar Arif, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mata pelajaran kimia, yaitu untuk anak SMA kelas 11. Dan juga pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teori atom, yang mana kita akan mengungkapkan bagaimana asal-usulnya sehingga muncul dan berkembang hingga saat ini, dan kita bisa memanfaatkan daripada teori para ahli tentang masalah ilmu kimia. Oke ya, sini kita lihat ada judulnya teori atom modern ya. Jadi di sini kita ungkapkan bahwa di sini juga disebut bahwa teori mekanika kuantum, yang mana mengemukakan dasar-dasar penemuan hukum mekanika yang menganggap energi sebagai paket-paket energi dan kuanta-kuanta. Tapi jangan lupa sebelum lanjut, subscribe, like, share, dan komen. Oke ya. Di sini teori atom modern, beberapa ahli yang menyumbangkan pikiran dan teorinya dalam teori atom mekanika kuantum. Salah satunya adalah Max Planck, Louis de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Ini mereka ini telah berusaha menggunakan pikiran, tenaga, berhari-hari, waktu juga, kemudian sampai mereka bisa menemukan ini, dan hasilnya bisa kita nikmati sampai saat ini ya. Konsep orbital. Pada tahun 1906, Ernest Rutherford mengemukakan bahwa atom terdiri atas inti bermuatan positif dan elektron beredar mengelilingnya. Pada tahun 1900, Max Planck mengemukakan teori kuantum yang menyatakan bahwa energi radiasi bersifat diskrit. Nah, ini ada rumusnya, E sama dengan H kali F, di mana E energi kuantum, H konstanta Planck yang mempunyai nilai 6,62 kali 10 pangkat min 27 ERG detik, E frekuensi radiasi, dan hubungan antara frekuensi dengan gelombang dirumuskan dengan F sama dengan C per lambda ya. Ini lambda ya, yaitu C itu kecepatan cahaya yang mana senilai dengan 3 kali 10 pangkat 10 meter per detik. Kemudian ini adalah lambang daripada lambda ini disebut dengan panjang gelombang ya. Nah, pada tahun 1913 Niels Bohr mengupakan teorinya bahwa elektron dalam atom hanya dapat beredar pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi tertentu. Nah, ini juga berpengaruh ya sampai sekarang. Pada tahun 1924 Louis de Broglie mengupakan bahwa materi yang bergerak bersifat sebagai gelombang, di mana kita lihat di situ ada lambda sama dengan H per M kali V. Lambda ini panjang gelombang, M massa partikel, H tetapan Planck, V kecepatan gelombang. Nah, di sini ada hubungan semua ya. Pada tahun 1927 juga Werner Heisenberg mengupakan jika elektron bersifat sebagai gelombang, maka kedudukan elektron tidak dapat ditentukan. Adalah kebolehjadian ini menemukan elektron. Nah, cuman di ini dulu disorot dulu supaya anak-anak bisa mengulang membacanya ya. Kemudian kita lanjut ke bilangan kuantum ya. Di situ ada bilangan kuantum utama ini N ya, menyatakan di kulit tingkat energi mana elektron beredar ya. Nah, ini di sini kita jelaskan kalau bilangan kuantum utama menunjukkan tingkat energi utama, jumlah elektron maksimum pada tingkat energi utama memenuhi rumus 2n pangkat 2. Jadi ini ada rumus ya, memenuhi rumus ya, 2n pangkat 2 ya. Jadi di situ kita jelaskan di situ bahwa dengan n adalah kulit ke atau tingkat energi beberapa ya. Itu ya. Di sini untuk mempermudah kita memahami hubungan antara tingkat energi utama dengan elektron maksimum dalam tiap tingkat energi utama tersebut, kita kelayakan kita mengetahui bahwa di situ bahwa ada istilah ya KLMN ya, di mana jumlah subkulit S ya itu adalah 1 N-nya
jumlah subkulit L itu S dengan P itu adalah 2. Kemudian subkulit M N SPD itu jumlahnya 3. N SPDF itu adalah jumlah 4 ya. Ini jumlah subkulit. Nah, jumlah orbitalnya 1, SP2, SPD9, SPD16. Nah, jumlah elektron itu kita bisa lihat S itu sama dengan 2 elektron ya. Kemudian L ya, ini K ya. Kalau K kemudian S, SP ini ya. Jadi 2 kali 2 nih bisa kita rumuskan bahwa ini K ya. Ini yang M 2 pangkat 2 8 ya. Kemudian 2 pangkat 3 pangkat 2 18 ya. Kemudian 2 pangkat 4 pangkat 2 ya. Berarti jumlahnya adalah 32. Ini jumlah elektron ya. Jadi jumlah elektronnya ini pada, selalu saya sebutkan di sini ya. Ini pada K, ini pada L, ini pada M, ini pada N ya. Saya. Kemudian 2, bilangan kuantum azimut itu dilambangkan dengan L, di mana jumlah orbital pada kulit sub atau S itu 1 ya. Kemudian pada kulit prinsipal itu 3 P, kemudian D sama dengan 5, kemudian fundamental itu 7. Jadi S P D F itu singkatan dari sub ya. Kalau saya kasih gambaran di sini S itu sub penjelasannya ya. Kemudian P itu P prinsipal. Jadi harus tahu nak dalam hal ini ya, kalau teman-teman juga jangan kita salah dalam ini ya, diffuse ya. Nah, kemudian ini ada lagi F istilahnya ya, fundamental ya, fundamental. Jadi kita harus tahu. Jadi SPDF itu apa maksudnya? Nah ini kemudian kita lihat di situ bahwa pada subkulit yang maksimum yang bisa ditempati adalah 2 ya, ini jumlah elektronnya 2, P6, D10, F14 ya, jumlah maksimumnya ya pada orbital SPDF ya. Jadi kemudian di situ ada bilangan kuantum magnetik atau disebut dengan M. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital yang ditempati elektron pada suatu subkulit harganya M-1 dan plus 1 ya. Jadi ini ada istilahnya bahwa harganya M-nya min 1, M plus 1 ya. Jadi ditunjukkan di sini subkulitnya. Jadi di situ S kosong, subkulit pada P itu M-nya sama dengan 0, tapi di sini kita gambarkan kotak ini min 1, 0 plus 1. Begitu ya, subkulit pada D M min 2 min 1 0 plus 1 plus 2. Ini untuk melihatkan konfigurasi penetapan elektronnya ya. Kemudian subkulit F ini M sama min 3, mulainya min 2 min 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 ya. Kemudian di situ kita lihat bahwa ada hubungan ya, hubungan subkulit bilangan kuantum magnetik itu harganya kita akan buat nanti ya, seperti contoh situ. Kemudian di situ ada bilangan kuantum spin ya, kita disebut dengan S. Bilangan kuantum spin menyatakan arah rotasi elektron atau ke arah mana elektron beredar ya. Jadi pengertiannya bilangan kuantum spin S menyatakan arah rotasi elektron atau ke arah mana elektron beredar. Elektron waktu beredar mengikuti akan berputar pada sumbunya, dan perputaran itu menimbulkan medan magnet. Arah rotasi yang mungkin adalah sesuai dengan jarum jam dinyatakan dengan S, yaitu S-nya plus setengah, atau berlawanan dengan jarumnya dinyatakan dengan S min setengah ya. Setiap orbital maksimum hanya boleh berisi 2 elektron yang memiliki arah spin yang berlawanan ya. Elektron digambarkan dengan tanda panah, harga S plus setengah itu ke atas digambarkan dengan
panah ke atas, sedangkan S min setengah itu digambarkan dengan anak panah ke bawah seperti gambar yang ada. Tolong di gambar ini supaya anak-anak bisa memahami ya. Oke ya. Jadi sini penjelasan tentang teori atom ya modern, atau yang disebut dengan teori kuantum ya, atau juga bisa juga disebut dengan teori yang menyatakan tentang masalah elektron lebih banyak. Di sini pakai ya sebagai tenaga elektron ya. Oke, demikianlah mungkin pertemuan kita tentang kimia. Semoga kita akan dapat bertemu lagi. Tetap kita ikuti protokol kesehatan pemerintah kita, karena sejak ini sampai detik ini masih kita dipengaruhi oleh virus corona. Jadi jangan lupa jaga jarak, kemudian juga pakai masker ya, cuci tangan, dan ini ada program pemerintah tentang vaksin ya. Ya, saya berharap kira-kira kita dengan kesadaran yang tinggi sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, pelajar Indonesia yang baik, mari kita ikuti program pemerintah yang menggunakan istilahnya itu vaksinasi ya. Tapi jangan lupa juga bagi yang sakit, tolong dokter-dokter juga dikontrol dengan baik. Kasihan mereka nanti di dalam hal ini. Vaksin ini cukup berbahaya. Oke ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Oke.